Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Farsofli Wahnin. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan untuk pengerjaan tugas praktik 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu membuat aplikasi bahan ajar, pemesanan bahan ajar atau disingkat SITA, ya, yang saya bangun menggunakan framework Vue.js. Baik, sebelum masuk ke demo aplikasinya, saya akan jelaskan dulu sekilas untuk struktur proyeknya, karena ini bagian dari penilaian dari tugas praktek ini. Baik, pertama di sini ada file index.html, ya. Di sini kita simpan di root, berfungsi sebagai tempat mounting aplikasi Vue lewat elemen app, ya. Sekaligus tempat saya memuat semua script secara berurutan. Selanjutnya ada folder aset, ya. Folder aset di dalamnya ini ada CSS, ya, style.css untuk gaya globalnya, ya. Lalu ada folder image, ini tempat saya menaruh logo UT. Selanjutnya ada folder data. Di sini berisi data bahan ajar.json sebagai dummy datanya sesuai ketentuan dari tugas praktek ini, yang nantinya adalah ini berisi data-data dummy, ya, yang diambil dari data bahan ajar sendiri. Jadi untuk tugas praktek ini kita tidak menggunakan database. Selanjutnya ada folder JS, ya, di dalamnya ini untuk inti aplikasinya. Yang pertama ada folder komponen, ya. Untuk folder komponen ini berisi komponen Vue, ya, dan service API.js yang bertugas untuk membaca nanti file JSON-nya. Baik, yang ingin saya tekankan, ya, aplikasi saya susun dengan pendekatan berbasis komponen, ya. Saya memecah aplikasi menjadi beberapa komponen, ya, view komponen, ya, terpisah. Di sini ada komponen pertama tabel stok, ya. Lalu ada komponen untuk tracking, ya. Lalu ada base status, ya, komponen base status, dan komponen untuk modal. Penamaan filenya juga konsisten, yang memakai gaya kebab case, ya, mengikuti ketentuan dari tugas juga, ya. Misalnya di sini ada stock table, ya. Stock table di sini kita menggunakan view komponen itu namanya BA stock table. Lalu setiap komponen juga mempunyai template sendiri, ya. Dengan begitu kodenya bisa menjadi lebih rapi, mudah dipelihara, dan tiap bagian punya tanggung jawabnya masing-masing. Baik, itu saja dari sisi kode, ya, yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan langsung dari sisi aplikasinya. Ya, di sini untuk sisi dari aplikasinya yang sudah kita buat. Ini tampilan aplikasinya saat pertama dijalankan, ya. Untuk kenyamanan pengguna, ya, di sini saya merancang navigasi dalam bentuk sidebar di sisi kiri, ya, lengkap di sini dengan logo Universitas Terbuka dan identitas tugasnya, ya, di bagian bawah. Di sini untuk pemakaian warnanya saya selaraskan dengan warna brand UT, ya, yaitu biru dan emas supaya terkesan resmi dan konsisten. Lalu di sini ada klik tombol navbar, ya, sidebar di sini juga. Ini bisa disembunyikan, ya, lewat tombol navbar ini, ya, sehingga area kerjanya nanti bisa jadi lebih luas. Oke, pertama, ya, di sini kita lanjut untuk navigasinya, ya. Di sini dikelola dengan tab di root, ya. Saat saya klik menu, ya, halaman berpindah, ya, antara modul stok dan
modul tracking. Perpindahan ini ya, saya memakai directive conditional untuk menentukan komponen mana yang ditampilkan. Jadi hanya satu modul yang aktif di layar ya pada satu waktu. Menu yang sedang aktif juga ini saya tandai, beri penanda garis emas di kiri agar pengguna atau user tahu posisinya sedang berada di menu mana. Ya, pertama yang akan saya bahas ini di dalam menu stok bahan ajar ya. Kita mulai dari stok bahan ajar. Di sini ditampilkan seluruh stok ya dalam bentuk tabel ya, lengkap dengan kolomnya. Ini ada kode MK, nama MK, kategori, UT daerah, lokasi rak, harga, stok, safety stok, status, hingga di sini ada aksi. Selanjutnya untuk kolom harga ya, di sini saya buat otomatis sudah diberi awalan RP ya. Lalu ada stok dan safety juga di sini sudah saya berikan satuan, yaitu satuan buah ya. Formatan teks seperti ini selalu memakai filter di view ya. Jadi data angka mentah dari JSON di sini tampil rapi tanpa saya ubah sumber datanya tadi di data bahan aja dari JSON-nya. Jadi seluruh baris tabel ini juga dirender otomatis dari array data. Jadi berapapun jumlah datanya, dia telah menyesuaikan sendiri. Lalu di sini untuk bagian status ya, di batch status ini menarik ya. Status ini saya tentukan secara kondisional ya, berdasarkan perbandingan stok ya dengan safety stock. Jika stok di sini lebih banyak daripada safety stocknya, maka status ditandai dengan batch aman ya, dengan icon centang ya. Lalu jika stoknya ini lebih kecil daripada safety stock, maka dia akan ditandai dengan batch orange di sini. Maksudnya dengan status menipis ya, warna orange, terus ada ikon tanda seru. Lalu kalau misalkan stoknya 0 ya, nah itu akan ditandai dengan status kosong ya, dengan warna merah ya. Jadi base status ini saya buat sebagai komponen tersendiri supaya bisa dipakai ulang. Lalu di sini jika kita perhatikan, jika kita menghover atau menaruh mouse kita berada di base statusnya ya, maka di sini akan muncul tooltip ya, berisi catatan bahan ajar. Catatan ini disimpan dalam bentuk HTML di data, lalu saya tampilkan apa adanya. Jadi teks miring atau tebal ya yang ada di catatan ikut render. Ini sekaligus contoh penanganan untuk event mouse hover. Baik, untuk selanjutnya kita lihat untuk filter menu fitur filter dan sortingnya ya. Di sini untuk fitur filter ya, saat saya pilih di kolom UT daerah sini ya, untuk UT daerah kita misalkan akan klik di sini akan daftarnya akan otomatis tersaring ya. Begitu misalkan saya pilih daerah pilih Jakarta ya, di sini otomatis ya data di bawahnya ya, ini akan terupdate otomatis ya. Dan ini kita pakai namanya untuk dependent option. Jadi filter lanjutan hanya tampil setelah filter pertama diisi. Lalu jika misalkan saya rubah datanya menjadi UT daerah menjadi Surabaya ya. Jadi ketika UT daerah diganti, pilihan kategori otomatis direset ya, supaya tidak terjadi kombinasi filter yang membingungkan. Pemantau otomatis ini seperti saya implementasikan dengan watcher ya. Ini, jadi saat dirubah semuanya filternya akan terreset. Oke. Ada juga di sini filter tampilkan hanya stok menipis atau kosong ya. Di sini
fungsinya hanya untuk, menampilkan stok yang, kosong atau, menipis saja. Ini di Jakarta, coba semua daerah ya. Nah, ini berguna sebagai pengingat untuk reorder kembali bahan ajar. Filter ini pun saya pantau dengan voucher kedua. Lalu di sini ada sortingnya untuk urutkannya, misalkan saya pilih yang harga, termurah ya, dia akan berubah, dan di sini pun misalkan stok terendah, dia pun akan berurutan berdasarkan stok terendah sampai stok yang paling, banyak ya. Di sini, data artinya urutkan berdasarkan, judul, stok, dan, harga. Lalu di sini pun di atas tabel ya ada ringkasan jumlah total data, stok menipis, dan stok kosong. Semua hasil filter, pengurutan, dan ringkasan saya hitung memakai Compute Property. Unggulannya yaitu hasil perhitungan ini otomatis dipakai ulang ya, atau dimasukkan ke dalam cache, dan hanya dihitung kembali kalau datanya benar-benar berubah. Jadi efisien dan tidak menghitung berulang-ulang. Lalu jika kita klik tombol reset filter ya, semua filter ini bisa dikembalikannya ke awal ya. Jadi dengan hanya klik tombol reset filter. Lalu jika kita coba klik tambah data baru ya, lalu muncul sini formulir untuk menambahkan data bahan ajar baru ya. Nah, pada form-form ini saya menerapkan validasi sederhana ya di setiap kolomnya. Misalnya di sini kode mata kuliah nanti harus diinput dengan menggunakan huruf kapital dan angka. Lalu judul mata kuliah minimal harus diisi dengan 3 karakter. Terus harga di sini harus lebih daripada 0 ya, tidak boleh sama dengan 0, dan kode tidak boleh duplikat ya. Kalau ada yang salah nanti akan muncul pesan error. Saya contohkan misalkan di sini saya pakai dengan huruf kecil saja, judul mata kuliahnya misalkan kurang dari 3 karakter ya. Kategori yang kita pilih, lokasi raknya kita isi, harganya biarkan 0 ya, coba ya. Jumlah stok, safety stock, catatan isi, kita klik simpan data. Nah, di sini ada muncul peringatan mohon perbaiki error pada form, kita klik OK. Nah, pada kolom kode mata kuliah muncul peringatan atau petunjuk untuk kode harus huruf kapital dan angka tanpa spasi. Di sini pun judul mata kuliah minimal 3 karakter, dan di sini untuk harga harus lebih dari 0 ya. Oke, coba saya inputkan ya data yang betulnya, misalkan datanya ABC 01. Judul mata kuliah misalkan pemrograman berbasis web. Pemrograman berbasis web 1. Nah, ini lokasi raknya misalkan rak 2. Harganya bisa kita input 100.000. Nah, jumlah stoknya bisa kita isi ada 250. Safety stocknya misalkan 30 lah ya. Catatan di sini stok bahan ajar baru. Nah, di sini untuk selanjutnya ya, untuk menginputkan data baru ya, saya tidak harus klik tombol simpan data ya. Di sini kita bisa klik, cukup tekan enter ya, maka nanti data akan langsung tersimpan dan tabel akan terupdate ya. Contoh, nah ini data langsung berhasil ditambahkan dan di sini langsung masuk ya. Nah, ini adalah contoh dari event handler keyboard ya, untuk mempermudah pengguna, dan untuk membatalkan inputan pun saya tidak perlu menggunakan
batal ya, perlu cukup tekan tombol escape. Nah, dia akan, batal untuk, melakukan penginputan. Baik, lalu kita coba untuk, aksinya ya, di kolom aksi kita coba selanjutnya untuk tombol edit-nya ya. Saat kita klik tombol edit ya, maka di sini form terisi otomatis dengan data lama yang sudah tersimpan. Jika saya ubah nilainya, contoh misalkan di sini untuk menyimpannya pun saya tidak perlu mengklik update data, cukup mengklik, tombol keyboard yaitu tekan enter, maka dia akan, berhasil terupdate ya. Begitupun untuk, hapus ya. Untuk hapusnya jika kita klik hapus ya, dia tidak langsung menghapus, maka dia akan muncul pop-up konfirmasi dulu ya, yang menampilkan detail data yang akan dihapus ya. Contoh di sini ada pertanyaan, "Apakah Anda yakin ingin menghapus data bahan ajar ini?" Dengan kode ABC001, judul penggunaan berbasis web 2 dengan stok 50 buah ya. Jika saya iya hapus, maka dia akan terhapus. Jika saya klik batal ya, dia akan, batal untuk menghapus. Coba saya klik hapus, di sini muncul, notif untuk data berhasil dihapus dan data dari tabel akan, terhapus ya. Itu untuk fitur yang ada di stok bahan ajar. Selanjutnya di menu tracking DO ya. Nah, ini adalah, tampilan dari menu tracking delivery, order. Ya, untuk menu tracking delivery order ya, di sini ada fitur pencarian ya. Jika kita, masukkan, di kotak pencarian ini nama, nomor DO atau NIM ya. Contoh di sini nomor DO yang ini. Kalau kita masukkan dan tekan enter ya, dia akan langsung menampilkan data di bawah, daftar delivery ordernya ya. Atau misalkan kita klik, kita cari dengan, NIM-nya ya. Nah, di sini pun sama ya. Kalau untuk membatalkan kita, klik escape. Dia batal. Contoh lagi ini NIM-nya, kita cari, enter. Nah, dia akan, muncul ya. Jadi ini pun, sama tadi menggunakan, event handler keyboard-nya. Lalu selanjutnya di sini untuk, form ya, untuk buat, delivery order ya, untuk membuat, DO baru. Di sini pertama nomor DO tergenerate otomatis ya. Formatnya itu kode DO atau delivery order ya, diikuti tahun berjalan yang diambil dari fungsi date, lalu diikuti dengan nomor urut. Nomor ini saya hitung dengan compute property, jadi selalu mengikuti urutan data terbaru. NIM dan, nama ini diisi manual ya, dan keduanya saya juga berikan, validasi ya. Nah, untuk ekspedisi, drop-down ekspedisi di sini, ini dipilih dari daftar yang sumbernya dari data, data bahan ajar Destion ya. Jadi saat ekspedisi dipilih ya, ada pemantau yang mencatat perubahannya. Ini salah satu voucher yang ada di modul ini. Lalu untuk paket bahan ajar pun drop-down-nya di sini begitu paket dipilih otomatis muncul ya detail isi paket yang di bawah drop down, kode paket, nama paket ya di sini ya, dan, isi paket, daftar mata kuliah dan total harganya ya. Jadi bagian detail ini hanya tampil ya kalau paket sudah dipilih. Jadi sifatnya kondisional. Yang memunculkan detail ini pun juga dipicu lewat voucher ya saat pilihan paket berubah. Lalu untuk total harga di sini ya, ini langsung otomatis, muncul ya. Di sini terus otomatis yang mengambil harga dari paket yang dipilih dan sudah diformat dengan awalan rupiah atau Rp ya. Untuk tanggal kirim pun ya bisa diisi manual ya, bisa diisi manual atau memakai, tanggal hari ini secara otomatis ya.
saat ditampilkan di daftar, tanggalnya saya format menjadi bentuk yang mudah dibaca ya. Contohnya di sini ada 15 Januari 2025. Contoh yang ini kita coba simpan ya. Misalkan tanggal 8 gitu. Buat delivery order. Nah, di sini ada validasi untuk NIM harus 9 digit ya. Coba buat delivery order. Nah, di sini muncul sukses ya delivery order DO 2026-0003 sudah berhasil dibuat. Kita klik OK, lalu kita scroll ke daftar delivery order ya. Ini kita escape dulu biar tampil semuanya. Nah, ini sudah masuk ya untuk daftar delivery ordernya. Jadi sini untuk daftar delivery order setiap data ditampilkan dalam bentuk kartu ya. Ini berisi nomor, terus NIM ya, nama paket, total harga, tanggal kirim dan status pengiriman ya, dan riwayat perjalanannya di sini kita tampilkan dalam bentuk timeline-nya. Jadi semua kartu ini dirender otomatis ya dari data. Oke, kita coba modifikasi untuk salah satu datanya ya. Di sini di tampilan daftarnya kita bisa menambahkan progres perjalanan baru ya. Jika saya ketik keterangannya di sini ya, ditambah progres baru, misalkan paket sudah diambil kurir, siap kirim. Lalu saya klik tambah ya, maka dia sudah langsung masuk riwayat perjalanan atau status riwayatnya yang baru ya. Jadi waktunya di sini diambil otomatis dari waktu sekarang memakai fungsi date ya, sedangkan keterangannya dari inputan yang tadi saya input. Baik, itu yang bisa saya jelaskan ya tentang aplikasi pemesanan bahan ajar UT ya, atau disingkat dengan SITA ya. Sebagai ringkasan, lewat aplikasi SITA ini saya sudah menerapkan konsep-konsep inti dari Vue.js. Yang pertama tadi untuk komponen dan template-nya ya, di source code-nya di sini aplikasi ya dipecah ya jadi komponen ada tabel stok, tracking, base status, dan modal dengan penamaan kebab cache ya. Lalu ada data binding dan direktif ya untuk menampilkan dan mengikat data ke form serta merender daftar tabel dari kartu array. Ya, lalu ada kondisional ya tadi ya untuk pemindahan modul, satu stok, dependent filter, dan menampilkan detail paket. Lalu ada compute property ya untuk hasil filter ya, pengurutan ringkasan, nomor, DO otomatis, dan total harga yang efisien karena di cache. Lalu kita juga menggunakan watcher ya, yaitu di sini kita minimal ada 2 ya untuk mereset filter saat UT daerah berubah ya tadi ya. Dan untuk memantau filter stok menipis di modul stok ya, serta perubahan ekspedisi dan paket di modul tracking. Lalu kita juga menggunakan formulir ya, terutama data baru ini ya, validasi dan event handler keyboard tadi ya, lewat mouse ya atau maupun keyboard. Di sini enter untuk simpan atau cari, escape untuk reset, hover tadi untuk tooltip yang ada di sini ya, dan klik untuk hapus dengan konfirmasi. Lalu ada filter ya tadi ya untuk pemformatan harga satuan dan tanggal. Pemilihan tiap fungsi ya saya sesuaikan dengan kebutuhannya. Misalkan tadi saya pakai compute untuk hal yang bergantung pada data lain agar efisien ya, dan watcher untuk hal yang butuh reaksi terhadap perubahan. Dari sisi tampilan saya buat navigasi sidebar dengan identitas UT agar nyaman dan mudah digunakan.
Ya, sekian penjelasan saya dari tugas praktek 3 ya. Mohon maaf bila ada kekurangan, semoga bisa memenuhi tugas 3 ini dengan hasil memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan istirahat.